Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis, yang tak pernah berkesudahan, yang kami rasakan sampai pagi hari ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hidup yang Kau beri, untuk anugerah yang Tuhan beri, untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, biar Kau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa, biarlah saudara dipenuhi dengan damai sejahtera dan kemurahan Tuhan menyertai saudara sepanjang hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini masih tentang benih. Suatu benih yang ditabur tentu saja membutuhkan media tanam, yaitu tanah untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Tanah akan menumbuhkan apapun yang kita tabur ke atasnya. Jika kita menabur benih buah, maka yang tumbuh adalah buah. Jika kita menabur benih sayur, maka yang tumbuh adalah sayur. Tidak akan mungkin benih sayur menjadi buah, dan tidak mungkin pula benih buah bertumbuh menjadi sayur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benih buah ataupun benih sayur dapat tumbuh bersama-sama pada tanah yang sama. Demikian pula halnya benih yang baik ataupun benih yang tidak baik dapat tumbuh bersama pada tanah yang sama. Mari kita baca bersama Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya orang hanya akan selalu menaburkan benih yang baik di ladangnya dan tidak akan pernah mau menaburkan benih yang dapat merusak lahan pertaniannya. Apakah ada orang dengan sengaja menanam benih lalang atau tanaman liar? Tentu saja tidak, tetapi musuh bisa menaburkan benih yang tidak baik di tanah itu. Ayat 25 berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara, mari kita perhatikan konteks ini. Tanahnya sama, tapi benih yang baik dan tidak baik, keduanya sama-sama tumbuh dengan subur. Ayat 26 berkata, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Lalu bagaimana akhirnya? Ayat 30 berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, tanah tempat benih itu bertumbuh sama. Kedua benih yang baik dan tidak baik sama-sama tumbuh dengan subur. Tapi pada akhirnya benih kita bisa melihat mana yang masuk ke lumbung dan mana yang berakhir dan dibakar. Saudara, pikiran kita ibarat tanah yang subur yang dapat selalu menerima, memberi respon, menumbuhkan apapun yang ditabur masuk di dalamnya tanpa terkecuali, sama seperti tanah. Apakah itu baik atau buruk? Apakah itu positif atau negatif? Apakah itu bermanfaat atau merusak? Apakah yang mengarah kepada keselamatan atau yang menjerumuskan kita ke dalam dosa? Semuanya akan ditumbuhkan oleh pikiran kita. Baik atau buruk, keduanya bisa tumbuh subur di pikiran kita. Jika kita menanam hal-hal yang tidak baik, misalnya pikiran negatif, pornografi, berprasangka buruk, menduga-duga, atau bahkan menghakimi orang lain dalam pikiran kita, maka itulah yang akan tumbuh subur dan menguasai hidup kita. Jika kita menabur hal-hal seperti mengasihani diri berlebihan, menganggap diri rendah, kebencian, dendam, atau bahkan kutuk, maka itulah yang akan direspon oleh pikiran kita. Dari benih yang kecil akan tumbuh hingga kelak berbuah, dan benih yang jahat akan menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat pula. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti yang kita pikirkan, demikianlah kita. Saudara, kita bisa menjadi pribadi yang baik, yang kudus dan berkenan, atau sebaliknya menjadi pribadi yang buruk, penuh kebencian dan kepahitan. Semua tergantung dari benih seperti apa yang kita tabur ke dalam pikiran kita. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam surat Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab itu, saudara, mari isi pikiran kita dengan selalu merenungkan firman Tuhan. Ada khotbah saat teduh yang saudara bisa dengarkan setiap hari, seri khotbah dan pengajaran yang dapat saudara dengarkan di YouTube channel HCC Palu. Apabila kita mengikuti pesan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8 itu, maka percayalah saudara, kita pun akan menuai persis seperti apa yang kita tanam, yaitu hal-hal yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, dan yang baik. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk mengisi pikiran kami, untuk menaruh setiap benih yang baik itu di pikiran kami, untuk menaruh setiap perkataan firman Tuhan di pikiran kami, menyimpannya di dalam hati kami, dan biarlah hanya firman Tuhan saja yang boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi pribadi yang disempurnakan semakin hari semakin menyerupai dengan Engkau, Yesus. Bentuk kami, ajari kami Tuhan, tuntun kami, arahkan kami ke jalan yang benar. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami mau buka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.